Yes, bener banget. Sekarang kita mau ngapain nih, Dok? Yes, buat pertama buat kalian yang mungkin belum terdaftar di dalam gereja, Ya, kalian bisa betul. langsung isi formnya untuk Yes, terdaftar yes, di rumah yes. kita di GBA Ecclesia. Let's Dan kita di go. sini sebagai keluarga kita ucapkan welcome home, kita Welcome menyambut kalian di sini. Woo! Dan kita mau ada announcement nih, Ce. Yap, betul. Jadi di hari Rabu ini kita bakalan ada 3C Kids yang diadakan dari jam 4 sampai 6 sore. Jadi kalian bisa ajak saudara kalian Yes, atau teman-teman betul atau sekali. adik-adik kalian yang umurnya 6 sampai 12 Yap. tahun. Dan di hari Kamis kita nggak lupa juga bakal ada prayer meeting jam Yap, 7.30 yap, yap. malam. Jadi pastikan teman-teman semua Yes. bisa datang ya. Terus di hari Jumat ada apa ya, Dok, kira-kira? Di hari Jumat kita bakal ada Christ Center Community. Wah. Seperti tadi 3C Kids ini juga Christ Center Community, tapi betul. untuk youth and teens. So pastikan kalian anak-anak youth and teens, Let's go. kalau kalian belum terdaftar di CG, segera yes, mungkin bisa komen di kolom chat. Nanti bakal ada CGL-CGL yang Betul, membawa betul, kalian betul, ke betul. CG-CG yang sesuai dengan kalian. Yap, Dan pastikan kalian sediakan waktu, siapkan hati dan juga Yes. catatan, karena kita pasti nggak hanya Yuk, have yuk, fun bareng yuk, di yuk, CG, yuk. tapi kita pasti akan belajar juga. Yap, Dan yap. Christ Center Community untuk yang youth and teens ini dimulai jam 7 malam. So pastikan kalian Yap. siapkan waktu kalian. Yes. Dan selanjutnya di hari Sabtu kita bakal ada 3C Adults. Jadi bukan hanya anak muda juga dan juga Betul. kids yang butuh dimuridkan, tapi orang tua juga perlu dimuridkan. Yes, Jadi kalau benar kalian anak-anak banget. muda, kalian bisa ajak orang tua kalian. Untuk kalian bapak ibu saudara dan teman-teman sekalian, boleh langsung mungkin yang belum ada komunitas boleh tertanam di 3C Yap. Adults. Nanti akan ada Pak Teddy yang membimbing 3C Yes. Adults kita. Di hari Minggu ada apa, Cek? Di hari Minggu seperti biasa kita bakalan ada church onsite dan church online. Jadi pastikan teman-teman Yes, datang ke betul. onsite kita jam 11 siang. Kalau misalnya Yap, teman-teman yap, bisa yap, datang, yap. pastikan kalian RSVP terlebih dahulu Yes. sebelum di hari Minggu karena kuotanya sangat terbatas banget nih. Yap, yap. Dan tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya kalian jauh dan nggak bisa datang, kalian bisa ikut online church kita Yes, jam 7 malam betul seperti sekarang banget. ini gitu. Let's Dan go, juga church. kita bakal ada kelas water baptism setiap jam 6 sore. Yep. Jadi pastikan teman-teman kalau misalnya kalian pengen datang, kalian juga bisa daftarin diri di link 3i kita yang ada di Betul account Instagram banget. 3C. Yes. Dan ada satu announcement lagi nih, Dok, yang Apa nggak tuh, kalah Cek? penting. Apa Kita tuh? bakalan ada satu event yang namanya Volume Up. Wow. Dan itu bakalan diadakan di hari Sabtu tanggal 30 Oktober ini jam 4 sampai 6 sore. Jadi kita bakalan sama-sama undang teman-teman kita, adik-adik kita yang masih Yes. kecil nih. Kalian bisa ajak teman-teman kalian juga, Let's adik-adik go, kalian kids. semuanya yang Come SD, yang on. SMP. Kita bakalan ada acara yang seru banget, pokoknya praise and worship Wow. bareng nih. Yes. Terus ada sharing firman Tuhan, Yes. ada drama juga, seru Wow. banget kan. Dan ada games yang pastinya bakalan kasih kalian hadiah juga. Jadi Yap. pastikan teman-teman boleh terdaftar, boleh isi G-formnya juga dan ajak orang sebanyak mungkin. Betul banget Dan tuh, Cek. terakhir, karena kita mau mulai praise and worship, kita mau ajak teman-teman buat open camera. Yeah. Jadi boleh nih sama-sama kita turn on our camera. Yes, Kita come on. nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita mau sama-sama praise Tuhan, kita mau sama-sama worship bareng, kita mau sama-sama rasain hadirat Tuhan pada malam hari ini. So, see you guys. Bye. Welcome home church. Happy Sunday. Mari kita menyembah Tuhan hari ini. Mari kita memuji Dia. Let's go. Let's go. Hey. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali padamu. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya.
Thank you Lord. Let's praise Him more. Woo! Mari kita naikkan kembali Kau Tuhan yang setia. Let's go church. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Let's go church. Ku kan selalu kembali padamu Tuhan. Yes. Everybody sing it out. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Thank you Lord for your love. We praise you Jesus. Hey. Yeah. Hallelujah. Let's go church. Let's praise Him tonight. Let's go. Breaking off every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want for me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. Come on, declare it tonight. I prophesy. One, two. I prophesy. Jump, 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 jump. Let's praise Him tonight. We praise you, Jesus. I'm stepping up. I'm stepping up to become everything you've called me. I believe in your word and your spirit in me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want for me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change, and full of your power I step up and declare aloud your praise. I prophesy. We
prophesy tonight. I prophesy. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hallelujah. We praise you, Jesus. I'll praise you like I've never known defeat. I'll praise you every second you redeem. I'll praise you. Your power rests on me. I'll praise you now for every victory. I'll praise you 'cause your spirit lives in me. I'll praise you. Your power rests on me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. Come on, let's praise him. I prophesy. I prophesy. Hallelujah. We praise you, Lord. Tuhan, kami undang hadirat-Mu untuk datang saat ini. Jiwa kami rindu Tuhan terhadap Engkau, seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, sungai-Mu jiwaku rindu. Engkaulah Tuhan hasrat, Engkaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, Engkaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembah. Kita panggil dia Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kami haus dan lapar Engkau Tuhan hari ini. Biar kami menikmati sungai-Mu Tuhan hari ini, seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungai-Mu
berarti bagiku Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Mari kita panggil Dia hari ini. Yesus, Yesus. Dengan segenap hati kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Dengan segenap hati kita katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Mari kita katakan sekali lagi dengan segenap hati kita. Call on His name. Yesus, 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 Kau berarti. Mari kita panggil Dia, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Dia menjamahmu saat ini. Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Mari dengan segenap hati kita panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh, Dia menjamahmu saat ini. The river of the living waters is come upon you right now. Biar Dia menyembahmu hari ini. Dia menjamahmu hari ini. We worship you Jesus. And we lift your name up. Menyembahmu Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. More and more of you Lord. Jesus, 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 Jesus. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Dengan lembut kita katakan, ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan mau menikmati baik-Mu Tuhan. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah
ingin tetap di sini Tuhan. Aku ingin tetap di sini. Kami mau menikmati bait-Mu, seumur hidup kami. Aku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Holy Spirit, come. Aku ingin tetap di sini. Yes, Lord, kami mengasihi-Mu. Kami tinggal dalam hadirat-Mu. Aku ingin tetap di sini. Sekali lagi kita katakan. Dan ku ingin tetap di sini Tuhan. Aku ingin tetap di sini. Kami menikmati kebaikan-Mu. Come and move, oh Holy Spirit. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Dengan lembut kita katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Ini kerinduan kami Tuhan. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Kita katakan sama-sama, ku ingin tetap di sini Tuhan, menikmati bait-Mu. Aku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Yang terakhir kita katakan dengan segenap hati kita. Kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu. Aku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu Tuhan. Dan memandang indah wajah. Kami mau memandang indah wajah-Mu. Thank you Lord. Thank you for your presence. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Good evening, church. Welcome home. Welcome to online service of Ecclesia Church. Yes, welcome home bagi kalian yang menonton atau ikut ibadah secara online. And today kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama tenggelam di dalam hadirat-Nya. So let's get ready. Before that, sebelum itu mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita undang Roh Kudus untuk hadir pada malam hari ini. Roh Kudus, terima kasih bahwa Engkau telah hadir pada malam hari ini. Engkau telah mengurapi kami ya Tuhan. Sebentar kami ingin sama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara, biarlah Engkau sampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau yang ambil alih setiap pesan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Biarlah itu menjadi rema,
dalam kehidupan kami, dan kami boleh mendapatkan sesuatu dan kami pulang tidak dengan tangan hampa. Terima kasih ya Allah ya Roh Kudus, bekerjalah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. So kita akan sama-sama berbicara tentang tema khotbah yang akan aku bawakan pada malam hari ini adalah Tuhan serius. God is serious. Tuhan serius di dalam hidup kita. Mungkin boleh sebelum itu kita biar pemanasan dikit, kita boleh masukkan di kolom chat. Hah? Serius? Yes. Hah? Serius? Yes. Tuhan serius ingin memakai hidup kita dan membawa kita kepada perkara-perkara ilahi. Do you know that? Tahukah Anda bahwa Tuhan itu serius ingin memakai hidup kalian? Ketika Tuhan memanggil dirimu, ketika Tuhan menaruh sesuatu yang baik di dalam hidupmu, Tuhan itu tidak main-main. Tuhan itu tidak pernah main-main tentang yang namanya panggilannya di dalam hidup kita. So aku percaya di musim-musim seperti ini, bahkan di musim yang mungkin kelihatannya sangat tidak pasti seperti ini, Tuhan pun tetap ingin memakai kehidupan kita. Tuhan pun tetap ingin membawa kita kepada perkara-perkara yang ajaib. Tuhan ingin membawa kita naik level. Tuhan ingin membawa kita naik, bukan turun. Di musim ini bukanlah musim di mana kita step back, tapi musim ini adalah musim di mana kita step up. Step up for the call of God. And I believe, aku percaya ada banyak supernatural things yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. God wants to work in you and through you. Tuhan ingin bekerja di dalammu dan melalui hidupmu. Ada amin? Say amen di dalam kolom chat if you agree with that. Nah, Tuhan ini serius. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita serius? Ketika kita nggak serius untuk dipakai oleh Tuhan, inilah yang menyebabkan ketidakseriusan Tuhan di dalam hidup kita. Yang menentukan keseriusan Tuhan, pemakaian Tuhan di dalam hidup kita adalah hidup kita sendiri. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita serius ingin dipakai oleh Tuhan? Pernah nggak kalian bekerja atau kalian bekerja dengan orang-orang yang tidak serius dengan pekerjaan tersebut? Kalian pasti rasanya tidak ingin mempercayakan banyak hal di dalam hidupnya. Demikianlah dengan Tuhan. Kalau kita tidak serius di dalam panggilan Tuhan, Tuhan pun tidak ingin serius memakai kehidupan kita. Karena lebih baik bagi dirinya untuk memilih orang lain daripada dirimu. Karena di dalam dirimu tidak selesai pekerjaan yang dititipkan oleh Tuhan. Satu hal yang aku percaya adalah, satu prinsip yang aku percaya adalah, aku tidak mau tidak dipakai Tuhan. Kalau Tuhan ingin memakai hidupku, I'm gonna be serious about it. Aku mau serius dengan itu, aku gak mau sampai orang lain duluan yang dipakai oleh Tuhan. Aku dulu kalau bisa yang dipakai sama Tuhan. Nah, inilah penyebab ketidakseriusan Tuhan di dalam memakai kehidupan kita. Apa itu? Yaitu, kita baca dulu. Kita baca dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Aku mau kita sama-sama buka Alkitab sambil multimedia menyediakan ayat di bawah ini. Ya, 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-14. Jadi ini adalah cerita seorang anak rohani dari Paulus yang bernama Timotius. Jadi Timotius ketika itu sedang menjalankan gereja atau dia memimpin satu gereja. Dia diberikan kepercayaan yang lebih oleh Paulus untuk memimpin satu gereja. Ya. Dan inilah yang dikatakan atau inilah the word of encouragement yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Katanya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua.
Jadi kita tahu di sini telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ada di dalam hidup kita karunia-karunia loh. Di dalam hidup kita ada banyak karunia yang Tuhan sudah titipkan. You should know that. Kalau kalian lupa, you should be reminded of that. That there's a lot of gifts. Ada banyak karunia-karunia yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. There are tasks, there are assignments yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Jadi ada banyak sekali yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau dipanggil untuk melayani di dalam satu area, di dalam gereja. Atau mungkin hari ini kalian dipanggil untuk menginjili orang-orang yang terdekat dalam hidup kalian. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus di sini? Di kata-kata yang pertama, jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Jadi Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak lalai. Jadi poin yang pertama adalah kelalaian. Jadi penyebab ketidakseriusan Tuhan di dalam hidup kita adalah kelalaian kita. Kita seringkali lalai dalam mempergunakan karunia yang ada di dalam hidup kita. Kita seringkali lalai dalam mengelola karunia yang dalam hidup kita. Padahal Tuhan ingin sekali untuk memakai hidup kita. Dan aku akan jelaskan beberapa hal. Bentuk-bentuk kelalaian yang bisa menjadi poin-poin yang penting dalam hidup kita. Bentuk-bentuk kelalaian itu ada apa aja sih? Kelalaian yang membuat kita tidak dipakai oleh Tuhan dengan serius. Yang pertama adalah menunda-nunda. Kelalaian yang pertama adalah menunda-nunda. Ini adalah bentuk di mana kita tidak pernah menyediakan waktu, atau dalam kata lain adalah malas dalam mempekerjakan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Menunda-nunda, padahal Tuhan berikan tugasnya itu hari ini. Tuhan itu memanggil kita hari ini. Tapi seringkali kita katakan, besok aja Tuhan. Besok at the best time, pada waktu yang paling tepat baru aku akan melakukannya. Kalau aku sudah merasakan aku ingin melakukan tugas tersebut, baru aku lakukan. Inilah salah satu bentuk kelalaian. Menunda-nunda. Apakah kita masih sering menunda-nunda panggilan Tuhan dalam hidup kita? Dikatakan, kalau Tuhan memanggilmu hari ini, jangan keraskan hatimu. Kata pemazmur. Jangan keraskan hatimu kalau Tuhan memanggil namamu hari ini. Jadi bentuk kelalaian pertama adalah yang menunda-nunda. Itu adalah satu penyakit yang membuat kita tidak dipercayakan banyak oleh Tuhan. Yang kedua adalah menganggap enteng atau meremehkan. Jadi kita meremehkan tugas-tugas dari Tuhan. Kita menganggap enteng apa yang diberi Tuhan. Tuhan titipkan satu tugas, kita tidak memprioritaskan tugas tersebut. Kita hanya menganggap tugas itu, ini hanyalah tugas biasa. Aku bisa lakukan seenakku. Aku bisa lakukan seperti yang aku mau. Aku tidak akan memberikan sesuatu yang first class di dalamnya. Jadi kita meremehkan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga hasilnya apa adanya. Orang-orang yang meremehkan tugas dari Tuhan, hasilnya itu pasti apa adanya. Hasilnya pasti tidak akan first class. Hasilnya pasti tidak akan excellent. Orang-orang yang meremehkan orang-orang juga yang sering menunda-nunda. Karena menganggap tugas yang Tuhan berikan tidak penting. Yang ketiga adalah sebisanya gue. Ya, dalam bahasa gaulnya. Bentuk kelalaian yang ketiga adalah sebisanya gue. Jadi, yaudah, kapasitas gua seberapa, itulah yang gue lakuin. Ini adalah, kalau misalnya kita jabarkan, adalah tidak adanya kerinduan untuk kita berkembang. Sebisanya gua. Jadi apa yang gue lakuin, ya udah itu kapasitas gua. Jadi kita nggak pernah ingin keluar dari zona nyaman kita. Jadi yang kita lakukan ya stagnan.
satu kelalaian di dalam hidup kita adalah stagnansi. Di mana apa yang kita kerjakan tidak berkembang. Tidak ada perkembangan di dalam hidup kita. Kita hanya terus melakukan yang sebisanya kita. Kita nggak pernah mau mencoba sesuatu yang baru. Kita nggak pernah mau melangkah keluar dari zona nyaman kita. Itulah yang menjadi satu alasan, satu penyebab banyak orang tidak lagi on fire di dalam Tuhan. Karena mereka hanya menganggap enteng karunia yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Padahal karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidupmu adalah untuk dikembangkan. Jadi Paulus berkata kepada Timotius di sini, jangan lalai, artinya jangan bermain-main dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu. So itulah bentuk-bentuk kelalaian yang hari-hari ini kita mungkin masih miliki. Ya. Lalu apa yang dibutuhkan untuk kita mengalami perkara-perkara ilahi atau revival? So bagaimana kita bisa mengalami perkara-perkara ilahi? Kalau kita terus-menerus kita ada di dalam kelalaian tersebut, kita nggak akan pernah bisa melihat perkara ilahi di dalam hidup kita. Barang siapa setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Jadi apa yang dibutuhkan untuk kita mengalami perkara-perkara ilahi? Yaitu adalah loncatan iman. Atau leap of faith. Di mana kita meloncat. Kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, itu tidak hanya berbicara tentang kita berdoa, tapi juga berbicara tentang kita melangkah di dalam tindakan kita. Jadi loncatan ini adalah melakukan bagian kita. Jadi apa yang menjadi bagianmu sekarang di dalam karunia-karunia yang Tuhan titipkan, dalam panggilan-panggilan Tuhan? Apa yang menjadi bagianmu? Engkau tidak secara otomatis, bukan? Banyak orang berpikir bahwa aku ketika Tuhan memanggil hidupku, itu akan secara otomatis terjadi. Ketika Tuhan menitipkan satu karunia di dalam hidupku, itu akan secara otomatis bertumbuh. Itu akan secara otomatis berkembang. Dan kalau kita nggak pernah melangkah di dalam iman, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya perkara-perkara ilahi. Kita nggak akan pernah mengalami yang namanya terobosan-terobosan dalam hidup kita. Aku belajar dari yang namanya, kalau kita tahu tentang Pokemon, ya, everyone knows, mungkin nggak semua orang ya, mungkin laki-laki beberapa laki-laki di sini tahu tentang yang namanya games, yang namanya Pokemon. Semua orang bermain itu atau mungkin menonton filmnya waktu kita masih kecil. Dan Pokemon itu ada yang namanya evolusi. Evolusi itu yang namanya berubah. Jadi ada yang waktu pertama kali ditemukan Pokemonnya itu masih begitu bentuknya kecil. Kayak unyu-unyu dan juga gak bisa melakukan apa-apa, terlihatnya bodoh di hadapan musuhnya. Tapi ketika dia bertarung, itu mereka akan berubah. Jadi mereka itu berubah di dalam pertarungan. Kalau kalian tahu, ada di dalam Pokemon itu namanya Pokeball. Pokeball itu adalah tempat di mana menyimpan Pokemon itu. Pokemon itu nggak pernah berubah di dalam Pokeball. Pokemon itu berubah ketika mereka sedang bertarung, lalu Pokemon itu sudah mau kalah, tapi mereka berjuang lagi, lalu terjadilah yang namanya evolusi itu. Ada yang dari kecil, yang adalah mungkin kelihatannya adalah seperti Charmeleon, yang namanya mungkin Charmander, and then yang terakhir dia jadi sebuah naga yaitu Charizard. Ya, so itu adalah evolusi. Evolusi itu terjadi tidak secara intensional. Evolusi itu terjadi tidak secara intensional. Jadi namanya perkara-perkara ilahi itu harus intentional. Yang namanya revival dalam hidup kita itu harus intentional.
yang namanya pemakaian Tuhan dalam hidup kita itu harus intentional. Why? Kenapa? Aku akan jelaskan teologinya, aku akan jelaskan dasar Alkitabnya. Jadi aku tidak berbicara ini ngawang-ngawang tanpa ada dasar yang jelas. Jadi kita akan baca dari Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Mari kita sama-sama buka. Kita akan lihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Jadi patternnya Roh Kudus itu seperti apa sih? Oke, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat ke-20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." So inilah patternnya. Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu diawali dengan kata pergilah dan diakhiri dengan penyertaan Tuhan. Artinya apa? Penyertaan. Kalau kita dalami kata penyertaan itu bisa dibilang adalah Tuhan itu berdiri di samping kita. Atau Tuhan itu menyertai kita. Kalau kita tidak pergi, artinya tidak ada yang namanya penyertaan Tuhan. Jadi diawali dengan kata pergilah, artinya ketika kita pergi, Tuhan menyertai kita. Lalu kalau kita diam, apakah Tuhan menyertai? Jadi penyertaan Tuhan di sini ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menyertai setiap pelayanan kita ketika kita say yes kepada panggilan Tuhan. Tuhan itu menyertai kita. Lalu kita seringkali bertanya sama hidup kita, kok Tuhan gak pernah menyertaiku? Karena kamu gak pernah berjalan. Karena kamu gak pernah melangkah, karena kamu gak pernah pergi. Kamu gak pernah menjadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini berbicara juga tentang penginjilan. Kita seringkali berbicara, sekolahku tidak dimenangkan. Sekolahku tidak alami kebangunan rohani. Mungkin sekolahmu waktu itu mengalami kebangunan rohani. Dan kita cenderung menjadi orang-orang yang berdoa. Apakah berdoa saja cukup? Berdoa itu bagus. Berdoa itu baik. Tapi berdoa tanpa tindakan, nihil hasilnya. Banyak orang yang mungkin di dalam CG, ini bicara tentang CG juga. Aku ingin CG ku bertumbuh, aku ingin CG ku berkembang, aku ingin CG ku mengalami A, B, C, D. Tapi kita nggak pernah melakukan satu hal pun, kita nggak pernah membayar satu harga pun bagi CG kita. Kita hanya berbicara tentang angan-angan. Aku mau ini, aku mau lihat pekerjaan Tuhan, aku ingin melihat perkara-perkara ilahi terjadi di dalam sekolahku, di universitasku. Tapi kita nggak pernah melakukan satu perintah pun di dalam hidup kita. Kita lalai di dalam memakai karunia di dalam hidup kita. Padahal Tuhan ingin melakukan banyak perkara di sekolahmu, padahal Tuhan ingin melakukan banyak perkara di kuliahmu, padahal Tuhan ingin memakaimu di dalam society-mu. Tapi engkau katakan, Tuhan gak pernah ngomong, Tuhan gak pernah adakan satu kesempatan untuk aku berbicara, untuk menginjili. Hey, menginjili itu disengaja. Melakukan perkara Tuhan itu disengaja. Masih ada orang banyak berpikir, aku ini menginjili kalau memang waktunya sudah tepat. Aku menginjili kalau orang itu datang kepadaku lalu tanya tentang Tuhan Yesus. Easy, isn't it? Gampang bukan? Kalau orang itu datang tanya sama aku, hey Tuhan Yesus bagaimana sih? Baru kita gampang ngomong. But how kalau tidak terjadi seperti itu? Jadi Roh Kudus itu tidak merasuki. Jadi jangan pikir kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita kerasukan lalu kita bisa melakukan banyak hal. Tiba-tiba secara otomatis Roh Kudus yang mengerjakan sendiri segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi Roh Kudus itu memberdayakan.
The Holy Spirit is not possessing you. The Holy Spirit is empowering you. Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Jadi ketika kita berkata yes sama Tuhan, yes Lord, I will go. Aku akan pergi mentaati firman-Mu. Aku akan menginjili teman-temanku. Sekalipun malu, sekalipun harus dikata-katain. Aku akan lakukan itu. Dan Roh Kudus menyertai-Mu sampai kepada akhir zaman. Dan salah satu contoh yang aku akan berikan adalah Kisah Para Rasul 3. Mungkin gak usah dibuka oleh multimedia. Ini adalah cerita di mana Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Sorry, bukan Paulus, Petrus. Petrus menyembuhkan seseorang yang lumpuh di depan bait Allah. Ya, jadi Petrus itu bukan dirasuki sama Roh Kudus. Tapi dia datang, kesembuhan itu terjadi bukan karena Roh Kudus merasuki Petrus ketika itu. Tapi ada langkah yang diambil Petrus. Jadi ketika Petrus berjalan, lalu dia lihat ada orang yang sudah lama duduk karena lumpuh di depan bait Allah. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Banyak dari kita tergerak oleh belas kasihan, tapi kita nggak pernah melangkah. Tapi Petrus meresponi hati Tuhan itu, hati Bapa itu, dia tergerak oleh belas kasihan, lalu dia datang. Inilah action yang dilakukan oleh Petrus. Ini adalah agreement yang dilakukan oleh Petrus. Yes Lord, I agree with your calling. Lalu Petrus mendekati orang lumpuh itu dan berkata, hey, perkataan ini pun yang sering kali orang takut untuk mengatakan perkataan tentang Tuhan. Petrus katakan ya kepada panggilannya Tuhan. Dan dia katakan, emas dan perak tidak aku miliki, tapi apa yang kumiliki kuberikan kepadamu. And then miracles happen. Mujizat terjadi. Revival happened. Itulah dasar atau itulah tonggak kebangunan rohani yang terjadi di era Petrus ketika orang-orang melihat orang yang lumpuh itu yang sudah bertahun-tahun lamanya duduk di depan bait Allah, nggak pernah berdiri sama sekali. Kok bisa mereka berdiri? Kok bisa dia berdiri? Berapa banyak mungkin kita sebagai penonton, bayangkan kita ada di dalam posisi zaman itu. Ketika kita berjalan, kita lihat orang lumpuh itu. Oh, kasihan ya. Kita cuma sekedar kasihan. Kita cuma sekedar, oh hatiku dipenuhi dengan belas kasihan. Tapi kita tidak tergerak. Tapi kita tidak melakukan. Kita lalai dalam apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita. So, apa itu bentuk tindakan iman? Jadi inilah bentuk-bentuk tindakan iman yang aku ingin sampaikan. Ada 3 juga, ya. Jadi yang pertama adalah melangkah. Katakan melangkah. Step out. Keluar dari zona nyaman. Di mana kita berani. Be brave, be bold. Jadilah orang-orang yang berani untuk melangkah dari zona nyamanmu. Dari hal-hal yang gak pernah engkau lakukan. Janganlah dibatasi dengan kelemahan-kelemahanmu. Janganlah dibatasi dengan keterbatasan-keterbatasanmu. Tapi berkata sama Tuhan, God, I will step out for you. Keluar dari zona nyaman. Jadilah orang yang melangkah, bukanlah orang yang menunggu. Janganlah terus-terusan menjadi orang yang menunggu. Kita tahu cerita tentang Petrus pun juga berjalan di atas air. Kasihan sisa-sisa murid yang lainnya. Mereka tidak pernah mengalami sesuatu perkara yang ilahi berjalan di atas air. Kalau kita nggak pernah melangkah, kita tidak akan pernah mengalami perkara-perkara ilahi. Jadilah seperti Petrus. Jadilah menjadi orang yang melangkah sekalipun banyak keterbatasan di dalam hidupmu. Yang kedua adalah berlatih dalam ibadah. Ya, kita buka 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai 8.
1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Mari kita buka. Yes, Lord. Alright, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius lagi ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi yang namanya karunia yang dititipkan sama Tuhan dalam hidup kita, panggilan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, itu harus dilatih. Jadi janganlah menjadi orang yang pasif akan karunia yang Tuhan titipkan. Kita seringkali menjadi orang yang pasif. Kita nggak punya konsistensi dan determinasi. Ketika kita merasa lemah, oh ya udahlah aku lemah. Aku nggak mau berurusan banyak dengan yang namanya panggilan Tuhan. Tapi yang namanya latihan itu dikala suka maupun duka, sekalipun kau sedang senang, sekalipun kau sedang berduka, you will keep doing that. Sama seperti olahraga, makanya di sini digambarkan oleh Paulus sebagai latihan badani. Latihan badani itu apa ya? Kita tidak bisa menuruti kedagingan kita. Kedagingan kita akan selalu berbicara tentang ada makanan nih, ada makanan yang enak, aku makan aja lah. Aku nggak usah olahraga hari ini. Tapi itu adalah desire that we need to fight. Adalah perasaan yang kita harus kalahkan, perasaan yang harus kita taklukkan. Jangan hidup berdasarkan perasaanmu. Berapa banyak orang ketika mereka suka, mereka begitu pandai dalam ibadah mereka. Mereka begitu taat dalam panggilan Tuhan. Tapi ketika mereka duka, ketika sesuatu terjadi dalam hidup mereka, ketika masalah menerjang kehidupan mereka, mereka katakan, nanti dulu Tuhan, later. Sampai aku merasa fit, sampai aku merasa tidak tergoda lagi dengan makanan-makanan yang membuat aku gemuk ini, baru aku akan berlatih. Baru aku akan latih tubuhku. It's not like that. Janganlah jadi orang yang terus-terusan jatuh di dalam keterpurukan. Ini berbicara tentang konsistensi dan determinasi. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, milikilah konsistensi. Konsisten di dalam hidupmu. Janganlah, memang sih orang banyak berkata kalau dalam hidup itu ada naik dan ada turunnya. Tapi spirit kita, roh kita harus terus menyala-nyala. Masalah boleh ada, tapi kita konsisten terhadap panggilan Tuhan. Jadilah orang yang terus berkata ya sama Tuhan. Kalau sudah bilang ya. Makanya ada Alkitab juga berkata, biarlah yamu menjadi ya dan tidakmu menjadi tidak. Artinya kalau engkau sudah berkata ya, biarlah itu menjadi ya terus-terusan. Kalau engkau sudah berkata yes Lord, I will follow you, let it be. Biarlah itu terus menjadi ya di dalam hidup. Jangan ubah itu menjadi tidak lagi. And determinasi. Determinasi ini berbicara tentang apa? Terus keep pushing in. Terus berjalan, terus maju. Sekalipun banyak hal yang menerjang kita, tapi kita tetap berjalan maju. Jadilah orang-orang Kristen yang demikian. Aku percaya ketika kita menjadi orang-orang demikian, Tuhan akan memakai hidupmu dengan mudah. Dengan mudah. Amen. Amen. Yang terakhir adalah berkembang. Yang ketiga adalah berkembang. Jadi yang namanya karunia itu harus dikembangkan. Perkembangan itu harus disengaja. Perkembangan itu tidak boleh ya udah kita lihat saja sampai waktunya nanti aku sudah bertumbuh baru ya udah itu namanya pertumbuhan. No, berkembang itu harus disengaja. Apa yang perlu dikembangkan, kembangkan. Kalau engkau sedang memegang satu area di dalam pelayanan atau apapun itu dalam hidupmu, jangan menjadi orang ya udah get sera-sera. Tapi jadilah orang yang
Apa nih yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku kembangkan? Itu lawan kata dari yang tadi, sebisanya gue. Jangan terus-terusan menjadi orang yang sebisanya gue, tapi latihlah diri kita. Mulailah dengan perencanaan-perencanaan. Mungkin dulu kita orangnya tidak mempunyai rencana. Apapun itu terjadinya ngeflow aja. Roh Kudus itu tidak seperti itu, Roh Kudus itu tertib. Ketika Roh Kudus hidup di dalammu, Roh Kudus akan ajarkan hidup tertib itu seperti apa. Kalau kita terus-terusan dari awal sampai akhir perjalanan kekristenan kita menjadi orang yang asal-asalan. Kalau hati kita baru bergerak, baru kita lakukan. No, bahkan di dalam penjadwalan kehidupanmu, jadwalkan. Supaya semuanya itu tertata rapi. Jangan menjadi orang yang lalai, tapi menjadi orang yang tekun di dalam karunia. Ketika kita terus menjadi orang yang seperti itu, berkembang, ingin berkembang. Apa nih aku bisa lakukan lebih? Jangan apa nih aku bisa lakukan cukup. Apa yang aku bisa lakukan lebih untuk Tuhan? Mungkin di dalam CG biasanya kita cuma diam. Kita hanya liatin, wah orang ini sharingnya bagus sekali. Orang ini sharingnya keren banget. Terus kita jadi mental, oh that's good. Orang-orang diselamatkan banyak oleh perkataan orang ini. Wow, sharingnya keren banget, orang-orang diberkati. And how about you? Bagaimana dengan dirimu? Apakah engkau terus-terusan mau menjadi viewers, menjadi spectators, menjadi orang-orang yang cuma mengamat-ngamati? Nah, God, what can I do? Apa yang aku bisa mulai lakukan? Rencanakan, tulis itu di dalam notesmu. Hari ini aku lakukan apa? Besok aku harus lakukan apa? 1 minggu lagi aku harus lakukan apa? Seringkali revival itu tidak terjadi karena kita kurang perencanaan. Aku biasa katakan sama orang-orang yang aku pimpin, hey, milikilah visi 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan kau mau lihat apa? Kalau engkau gak punya visi apapun, bagaimana ada perencanaan? Kalau engkau sudah punya visi, jangan diam saja. Milikilah perencanaan, tulis. Kalau 6 bulan ke depan, bulan pertama engkau mau ngapain? Bulan kedua engkau harus apa? Bulan ketiga engkau harus tambahkan apa? Tanpa perencanaan, hancurlah visimu. Engkau punya visi yang besar, engkau punya visi yang ingin dipakai oleh Tuhan. Dipakai Tuhan itu tidak tiba-tiba engkau tutup mata, buka mata, wow, kamu lihat jiwa-jiwa semua nangis-nangis. No, even when you win people, you need to cry. Kau butuh tangisan air mata di mana engkau bekerja keras. Paulus itu, you know Paul, ketika dia memenangkan bangsa-bangsa, dia tidak hanya memenangkan itu dengan Roh Kudus. Yes, dia taat dengan Roh Kudus, but he won it with tears. Dia menangkan itu dengan air mata. Dia banyak mencucurkan air mata, bahkan kita tahu pilihan dia, keputusan dia untuk dicambuk berapa kali, kapal karam harus dialami berapa kali. Itu semua keputusan, itu bukan semua dirasuki oleh Roh Kudus lalu Paulus alami semua itu. Nah, the bond servant itu gak berbicara tentang Roh Kudus ikat kita lalu kita jalan kemana. Bond servant itu bicara tentang mentality. Yes Lord, wherever you go, I will go. Whatever you ask, I will do it for you. Sekalipun itu harus mengorbankan dan juga banyak challenge-challenge yang kita tahu ada challenge-challenge yang akan menghadapi. Tapi tanpa keraguan dan tanpa ketakutan, kita terus menerjang. Harus itu. Dan inilah titik di mana kita membutuhkan kekuatan Tuhan. We cannot do it by ourselves. Secara manusia kita tidak akan mampu memenuhi panggilannya. Untuk melakukan itu tadi yang kita katakan melangkah, berlatih dalam ibadah, berkembang. Kita nggak bisa lakukan itu secara manusia semua, tapi kita punya the source of strength. The Holy Spirit it is. Tetapi Dia yang hidup di dalam kita mampu melampaui segala kelemahan dan ketidakmampuan kita. How many of you
today ketika kalian mendengarkan firman ini, kalian merasa, this is so hard. Ini begitu tambah beban lagi dalam hidupku. Aku nggak bisa lakukan panggilan Tuhan. And I want to encourage you today. Ask the Holy Spirit. The Holy Spirit lives in you. Artinya apa kalau Roh Kudus tinggal di dalammu? Dia melampaui segala kelemahan-kelemahan. Dia melampaui segala ketidakmampuanmu. Dan disitulah ketika engkau reach out kepada Tuhan. Banyak Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, tapi engkau gak pernah reach out sama Roh Kudus. Ketika engkau gak mampu, ketika engkau bilang, aku gak kuat Tuhan, would you ask God, God, I need you, I need your Holy Spirit. Bukan lari dari keadaan, bukan lari dari panggilan, bukan lari dari tantangan. But say to God, God, I know this is your calling and this isn't easy. Ini bukanlah hal yang mudah, but I want to do that. And I need you, Holy Spirit. I need you. And I want to close with that. Aku ingin tutup dengan itu. How many of you today, berapa banyak dari Anda hari ini, berapa banyak dari kalian hari ini, you know there are things, ada hal-hal yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, tapi engkau gak tahu bagaimana engkau bisa kembangkan. Kau dipanggil dalam pelayanan-pelayanan, kau dipanggil untuk menginjili orang-orang yang terdekat di dalam hidupmu. Tapi kau katakan, God, I cannot do this. Jawabannya bukanlah engkau menunggu sampai engkau bisa melakukan itu, tapi jawabannya adalah you reach out to God. God, I ask for your spirit. I need your spirit. I need your power. When you ask him, he shall fill you with power. The Holy Spirit shall fill you with power and he will enable you to do the supernatural things. Dia akan memampukanmu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak biasa. Perkara-perkara heran. Perkara-perkara yang sulit di mata kita. Would you ask God for that? Bagi kalian yang ingin untuk meminta kekuatan tersebut, I want you to raise your hand. Angkat tanganmu dimanapun kau berada. And let me pray for you. Biarlah aku berdoa. Dan kau berdoa kepada Tuhan. And say, God, I pray untuk orang-orang yang mengangkat tangan pada saat ini Tuhan. Mereka mungkin merasa tidak mampu, mereka mungkin merasa sulit, mereka mungkin merasa berat dalam kehidupan mereka, dalam panggilan yang kau titipkan dalam hidup mereka. But I want you, Holy Spirit, fill them with power. Isilah mereka Tuhan, penuhi mereka, penuhi orang-orang yang meminta kepadamu ya Tuhan. Fill them with your power in the name of Jesus. Kuatkan mereka Tuhan, biar mereka mampu melakukan panggilan-panggilan-Mu Tuhan. Starting from today, mulai dari hari ini Tuhan, Kau mampukan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yes Lord, fill them with your power in the name of Jesus. Amen. Everybody say amen. Siapa yang merasakan diberkati? I know that the Holy Spirit works. Aku percaya bahwa Roh Kudus baru saja bekerja memenuhi hidupmu. Sumber aliran air hidup itu, maybe you feel tired. Mungkin kau merasa capek hari ini, and God strengthen you. Tuhan baru saja menguatkan hidupmu. Say thank you Lord, thank you for everything. Do that. Terus lakukan 3 hal yang tadi aku katakan. Melangkah, latihlah dirimu dalam ibadah. Ketika engkau sudah merasa tidak tahan lagi dalam tekanan, just reach out. God, I need you. God, I really, really need you. Dan yang terakhir adalah berkembang. Thank you Jesus. That's my sermon for today. I hope you are blessed. And thank you and see you di minggu yang akan datang. God bless you. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sudah kita mendengar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menolong kita. Hari ini ada satu kesempatan istimewa Bapak Ibu Saudara yang punya masalah. Datang kepada Tuhan. Yang mau terima Yesus sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini adalah hari keselamatan. Datang kepada Dia. Serahkan dosa, masalah, apapun yang Anda alami. Tuhan siap menanti. Kalau saudara yang perlu konseling, silakan. Ada barcode
di bawah ini yang akan nanti bisa dihubungi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara mau dibina dan tertanam di gereja ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, menyembuhkan yang sakit. Sungguh-sungguh Tuhan akan jamah. Beriman, berharap pada Tuhan dengan penuh. Masalah apapun, berharap pada Tuhan dengan penuh. Tuhan Yesus sungguh menolong dan berikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap para pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, yang mau datang kepada Tuhan hari ini. Apapun permasalahan mereka, usaha, kesehatan, bisnis mereka, Tuhan jamah, Tuhan dengar, Tuhan tolong saat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau jamah yang sakit di dalam nama Yesus, sakit apapun, tumor, kanker, COVID, apapun Tuhan di dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Kau sembuhkan sekarang juga iman mereka, kepercayaan mereka pada Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan akan jamah mereka hadir, menumpang tangan setiap pribadi Bapak ini. Usaha-usaha yang mandak Tuhan berikan kelancaran di dalam nama Yesus. Mereka Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan berkati mereka yang sungguh-sungguh menyerahkan diri menjadi anak Tuhan, mau menyerahkan diri untuk sungguh-sungguh percaya hari ini Tuhan. Engkau masuk menghapuskan segala dosa, menerima sebagai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, yang mereka percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus, setiap Bapak Ibu, setiap anak, setiap orang tua yang datang kepada Tuhan, boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Roh Kudus akan menolong, menghibur, menguatkan, dan memeteraikan setiap anak-anak Tuhan yang boleh percaya pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian. Sebentar kita akan masuk ke doa syafaat. Aku ajak kita semua, meskipun kita mungkin gak berada di tempat yang sama, tapi ayo kita sama-sama berdoa untuk setiap pokok doa. Kita sama-sama agree, kita sepakat dalam satu hati, kita berdoa untuk setiap pokok doa yang ada. Kita akan berdoa, mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh beribadah bersama di GBE Ecclesia. Terima kasih Bapak kalau kami bisa online service bersama, kami boleh berkumpul bersama di Zoom, meskipun kami gak bisa tatap muka, but thank you Lord untuk setiap hal yang Kau izinkan terjadi. Kalau hari ini kami boleh ibadah onsite, kami boleh bertatap muka, berjumpa satu sama lain, but Lord kami terus berdoa untuk mungkin kondisi pandemi sekarang, kami berdoa, we declare healing over mungkin teman-teman yang lagi sakit in Indonesia, siapapun mereka Bapak, kami berdoa biar pandemi ini boleh lekas usai, Indonesia boleh bebas dari corona Bapak, biar kami boleh keluar dari sisi ini sebagai bangsa yang lebih kuat lagi. Lord, kami berdoa untuk Indonesia baik segi kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan setiap aspek negara ini Bapak. Kami declare blessing, kami ucapkan berkat Bapak bagi Indonesia. Biar Engkau yang tunjukkan kuasa-Mu, Engkau yang bekerja atas bangsa kami Indonesia. Lord, we thank you untuk Bapak Jokowi dan juga Bapak Maruf Amin sebagai wakil dari Presiden. Kami berdoa untuk mereka, kami berdoa untuk setiap otoritas yang memimpin di Indonesia Bapak. Siapapun mereka, kami berdoa biar mereka yang menjadi perpanjangan tangan-Mu, biar Engkau yang pakai mereka dalam setiap aspek Bapak dalam bangsa kami Indonesia. Lord, kami juga berdoa untuk mungkin gereja kami GBE Ecclesia. Kami terima kasih Bapak kalau kami boleh menjadi gereja hari ini. Kami berdoa untuk gereja kami Bapak, setiap jemaat, perlindungan di tengah masa pandemi ini, baik itu secara kesehatan, finansial, dan segala hal. Biar let everything only comes from you, semuanya hanya datang dari Engkau Bapak. We speak blessing. Kami berdoa untuk setiap jemaat Ecclesia, mulai dari Pak Teddy sebagai gembala, Kau pakai Pak Teddy Bapak, biar Engkau yang pakai dia memimpin gereja ini, membawa gereja ini sesuai dengan tuntunan-Mu Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat, gak terlepas satupun, biar Engkau yang pakai setiap dari kami, kami gak mau jadi jemaat yang gak signifikan. Kami tahu Bapak, jika Kau panggil kami sebagai anak-Mu, it means dalam segala aspek kami akan berhasil. Kami berdoa untuk setiap jemaat Ecclesia, biar Engkau yang pakai setiap kami Bapak, dimanapun kami berada, dalam bisnis kami, pekerjaan kami, sekolah kami, biar kami bawa kasih-Mu. Kami berdoa biar orang-orang di luar sana juga boleh dijangkau Bapak. Kami berdoa biar Kau tambahkan jiwa untuk gereja kami GBE Ecclesia Bapak. Kami berdoa
biar ada pertumbuhan. Kami berdoa biar jemaat di sini boleh bertumbuh bersama Bapak. Kami berdoa untuk Christ Centered Community, baik itu terisi kids, terisi youth and teens, dan juga terisi adults. Kami berdoa dalam setiap pertemuan CG kami, Bapak, kami boleh alami Engkau, biar ada pertumbuhan di setiap anak-anak Bapak. Kami nggak mau ini jadi program semata, tapi kami declare biar ada kuasa-Mu nyata dalam setiap pertemuan-pertemuan kami Bapak. Bapak, mungkin kami juga berdoa mungkin yang saat ini sedang mengalami sakit, apapun itu sakitnya Bapak, right now we are agree and we declaring healing over them. Apapun sakit penyakit itu, baik itu COVID or penyakit lain, kami berdoa biar itu disembuhkan dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, biar Engkau yang pakai GGBI Bapak untuk menjangkau setiap jiwa di Indonesia. Kami juga nggak lupa berdoa untuk kebangunan rohani Bapak. Kami berdoa untuk setiap jiwa, mungkin mulai dari bangsa kami Indonesia, start dari kota Jakarta, di mana Kau tempatkan. Berdoa untuk kota-kota lain, provinsi-provinsi lain, di mana Kau panggil setiap kami Bapak. Kami berdoa biar setiap jiwa nggak ada satupun yang terluput, bahwa mereka semua belong to Jesus, mereka semua belong kepadamu Bapak. Kami berdoa biar ada jiwa-jiwa diselamatkan. Kami berdoa biar ada jiwa-jiwa kembali kepadamu. Lord, we thank you. We thank you in advance. Kami thank you untuk setiap kebangunan rohani yang terjadi Bapak di setiap provinsi. Lord, we thank you. Kami hanya bisa say thank you sama Engkau. Mungkin sebentar kami mau masuk ke offering message. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk ke sesi offering message. Mungkin sambil aku buka satu ayat firman Tuhan, tim multimedia boleh tampilkan nomor rekening dari GB Eklesia, karena mungkin kita sekarang sedang online, kita nggak bisa memberi secara fisik mungkin, tapi kita bisa melakukan offering ini dengan bank transfer, dan mungkin rekeningnya sudah bisa dilihat. Mungkin sebentar aku sharing sedikit firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara boleh memberikan offering dengan mentransfer ke nomor rekening. Oke, aku akan buka dari Amsalnya yang 11, Amsal 11 ayatnya ke-24 sampai 25. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman semua di sini sudah familiar dengan ayat ini. But ya, ayo kita sama-sama baca lagi kebenaran firman Tuhan, dan ayo kita sama-sama kita tahu why we do what we do. Kita tahu apa yang kita lakukan, kenapa kita harus lakukan offering. Aku mungkin akan bacakan untuk kita semua. Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Di sini dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Bukan berarti goal kita untuk memberikan offering adalah untuk bertambah kaya. Tetapi ketika kita memberi, kita tahu bahwa sesungguhnya sumber dari berkat kita adalah Tuhan, bukan dari kekuatan kita sendiri, bukan dengan jerih payah kita sendiri. Mungkin ketika kita memberi hari ini offering message, kita declare it's an act of faith bahwa Tuhanlah sumber berkat kita. Dialah provider dalam kehidupan kita. Dan aku mau ajak Bapak, Ibu semua di sini, bukan tentang nominalnya seberapa banyak kita memberi. Kita belajar dari mungkin kisah seorang janda yang memberikan semua yang dia miliki, bukan seberapa banyak dibandingkan dengan orang lain, tapi apa yang dia miliki dia beri yang terbaik buat Tuhan. So aku ajak kita semua di sini, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman, ya kita sama memberi. Mungkin ini adalah momen ketika declare punya Tuhan, inilah bagian dari Tuhan. Mungkin kita tapi ketika kita berikan itu kepada Tuhan, kita declare bahwa inilah semua dari Tuhan dan aku kembalikan ini kepada Tuhan. So mungkin Bapak, Ibu, Saudara, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, para anak-anak, kita menutup ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan dan kita akan terima berkat Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menerima berkat dari Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami datang di penghujung ibadah kami. Tuhan, Kau memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Biarlah Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Kristus Yesus datang untuk kedua kali. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi, Tuhan berkati.